Oh, kata orang itu. Iya, Bunda, Pak ya. Ustadz. Kata orang Jerman ya. Oke, ditunggukan kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Hey, Iya. Wenti apa Dengan kabar? Wenti, Bun. Baik, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Boleh nanya Pak Ustadz, Oh, boleh. tapi Sih. di luar tema ini Oh, Pak boleh. Ustadz. Boleh nggak? Boleh dong. Apa saja Menurut boleh. Pak Ustadz, Mm-mm. batas kesabaran manusia itu ada batasnya nggak Pak Ustadz? Oh, gitu. Yang pertama. Mm-mm. Yang kedua, Iya. bedanya seujon sama curiga itu apa? Suudzon dengan Curiga. oh, curiga. Ya itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Batas kesabaran manusia itu ada apa tidak Pak Ustadz? Iya, kalau kita merujuk kepada mukjizat Nabi Muhammad SAW Iya. dalam Al-Quran itu bahwasanya ada orang kadang sering mengatakan gini Bunda, sudah habis batas kesabaranku, itu seperti itu kan. Padahal dalam Al-Quran Allah menganjurkan ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, bersabarlah. Wasabiru, ya. Iya. Jadi pakai shot itu pakai alif panjang, itu artinya kuatkanlah kesabaranmu. Iya. Warabitu, ya, warabitu, dan kuatkanlah, ya, berpegang talilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, ya, kemudian takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun. Maka kamu termasuk insya Allah termasuk orang-orang yang akan tergolong orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi dalam Islam itu, dalam seorang muslim itu tidak ada namanya kesabaran saya ini sudah habis, aku nggak sega, sampai tinggal 2 hari 2 malam sakit. Habis kesabaran. Berarti memang nggak ada habis kesabaran tuh nggak ada, ada Pak Bunda. Jadi kalau misalnya kalau ingin jadi wanita hebat, ya, Iya. ingin jadi istri yang hebat, itu jelas harus melalui ujian Bunda. Iya, Kalau tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nggak akan tahu ya kita itu wanita itu hebat atau tidak. Iya. Bunda, saya mau tanya Bunda, termasuk siapa tadi Wenti. Mbak Wenti mau jadi istri biasa saja atau istri istimewa? Istri istimewa yang superwoman. Iya, itu seperti itu. Kalau istri biasa itu Bunda, kalau di akhir bulan duit habis, gaji habis, beras habis, Kesabaran habis. kesabaran habis. Ya. Kalau wanita biasa itu ketika akhir bulan beras ada, ya, duit suami ada, itu biasa-biasa saja, Iya. karena nggak diuji itu. Iya. Tapi ketika di akhir bulan duit habis, beras Belum sampai habis, akhir bulan Pak Ustadz. ya, belum sampai akhir bulan duit habis itu. Kemudian anak minta bayaran untuk sekolah, untuk jajan, ndak katanya duit lagi. Nah, habis ini lagi mana? Nah. Bagaimana? Tapi ketika istri itu bersabar sambil misalnya, oh ya tenang nak ya, kalau bisa bantu ibu lagi buat kue, donat, ini nanti kalau udah matang bantu ibu ikut ke pasar saya jualin. Nah untungnya untuk jajan kamu. Itu namanya istri luar biasa. Iya Pak Ustadz. Iya. Ya jadi kemudian yang Maspero 106 FM. Radio Maspero FM 106 MHz dipancarkan dari Jalan Kapasan nomor 599 Tegalrejo, Kecamatan Belitang, Oku Timur. Memiliki luas jangkauan mencakup Oku Timur, Oku Selatan, Oku Indu, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Oki, Muara Enim, Prabu Mulih, Kota Bumi, Indralaya, Ogan Ilir, sebagian Mubah dan sebagian Bengkulu. Pas digunakan sebagai sarana promosi usaha produk Anda. Hubungi bagian marketing PT Radio Maspero FM Bapak Andri Rinitio, telepon 0735 452 019. Maspero, topnya FM Beli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat terkasih sejangkau siar. Pada kesempatan sore hari ini kita bertemu dengan Titi Kusuma, karena setiap hari Kamis malam Jumat kita ketemu 1 jam bersama Pak Ustadz dan Bunda Titi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah Bunda sehat. Sehat ya. Walafiat. Alhamdulillah. Terang bulan di pinggir kali. Iya. Ada nasi dibungkus dengan daun jati. Sedari tadi senang di hati. Kenapa? Karena mau ketemu dengan Bunda Titi. Gitu ya. Iya. Yang daun jati itu loh Pak, warnanya jadi merah gitu. Tapi moga-moga itu membawa berkah aja Pak Iya, Ustadz. insya Allah. Iya. Dan ini sudah hari keberapa ya di hari Muharram atau tahun baru Islam? Hari ini Tanggal 28. Tanggal 8 Bunda. Besok. Iya, tanggal 8. Besok Tasua. Hari Sabtunya itu insya Allah 10 Muharram. Iya Pak Ustadz. Kayaknya kita bincang-bincang tentang Muharram Pak Ustadz ya. Iya insya Allah Bunda. Dan para pendengar Radio Mas Vero, insya Allah kita bisa ngobrol tentang ini. Iya. Dan selamat sore buat semua yang udah bergabung di 106. Tunggu sampai nanti jam 5 sore bersama Pak Ustadz dan Bunda Titi. Boleh tanya apa saja, walaupun nggak tanya tentang Muharram nggak apa-apa gitu. Boleh. Apa aja deh, yang penting bisa melegakan hati semua pendengar gitu. Iya. Oke deh Pak Ustadz, kayaknya langsung aja deh Bunda. bertemu dengan teman-teman, disapa mereka. Terima kasih Bunda. Silakan Pak Ustadz. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba. Para pendengar Radio Mas Vero FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada. Alhamdulillah 1 jam ke depan bersama saya Muhammad Kastawi dan bersama Bunda Titi. Ya. Insya Allah di dalam kesempatan di sore hari ini sambil menunggu azan maghrib Bunda ya. Iya. Iya, jangan hanya di bulan Ramadan saja gitu. Iya betul. Sambil ini menunggu azan maghrib, kita sama-sama menggali ilmu, mudah-mudahan ada berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Mas Vero FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, di tahun baru ini, di bulan Muharram ini, tahun baru Islam, kita akan merancang hidup yang lebih baik. Ini temanya Bunda. Iya, amin. Jadi merancang hidup lebih baik. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak ataupun lembaran baru untuk hidup kita yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Mas Vero FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi flashback ya, kembali kita mengingat sejarah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin yang saat itu tuh sangat sedikit sekali. Jadi saat itu di Mekah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun dalam kondisi yang sulit, penuh dengan ujian, cobaan, tekanan, bahkan siksaan. Tidak sedikit para sahabat Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang ketangkap disiksa. Ada yang disiksa ditelanjangi Bunda, telanjang dada, ditaruh di batu, kemudian dihadapkan ke matahari tanpa baju di tengah terik matahari. Coba gimana? Jadi kulit itu menempel di batu yang panas. Begitu menyengat. Itu luar biasa, dipaksa untuk keluar dari agama Islam, supaya mereka kembali lagi ke agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala, menyembah batu, menyembah patung. Tapi
iman yang sudah mengakar di hati mereka itu tetap mereka teguh dengan pendirian, tidak mau mengucap ya selain kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tetap bertahan, bahkan yang disiksa ada yang keluarganya, ibunya juga. Sama halnya dengan penderitaan saudara-saudara kita di Rohingya ya di Myanmar, mereka diusir, anak-anak kecil-kecil bahkan wanita hamil itu dibunuh, digorok, dipisahkan dari kepalanya. Itu ujian bagi umat Islam ya, tidak hanya terjadi sekarang, dari dulu semenjak Rasulullah SAW diutus itu sudah banyak yang memusuhinya. Kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk berhijrah, Bunda. Jadi berhijrah ini untuk berpindah dari kota Mekah menuju Habasyah ya. Habasyah kemudian juga ke Madinah. Nah ini setonggak sejarah baru bahwasanya Islam itu terus disebarkan ya, dakwah Islam itu selalu disebarkan tanpa kekerasan. Karena orang-orang yang dulu senantiasa tidak suka dengan kehadiran Rasulullah dan agama Islam itu selalu memusuhinya. Jadi para sahabat saat itu yang sudah sukses, punya rumah, punya keluarga, sanak famili dan lain sebagainya, hidup rukun dan damai, mereka harus tinggalkan itu, Bunda. Punya kebun, punya kendaraan yang mewah. Jadi mereka tinggalkan hartanya, keluarganya, tanah kelahirannya untuk menyelamatkan iman. Itu hijrah bersama baginda Nabi ke Madinah ya. Jadi para pendengar radio Muspero FM, kaum muslimin muslimat yang dimanapun saja ada berada. Jadi kalau sekarang kita ini ambil hikmahnya dari pelajaran bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat bagus sekali ya. Di semua bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang jelek ini, Bunda. Semua hari itu adalah bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi Muharram. Dan apalagi Muharram ini begitu mulia. Kenapa? Karena ini dicanangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi untuk menghitung penanggalan Islam itu dimulai dari dihitungnya Rasulullah SAW pindah dari kota Mekah menuju Madinah. Nah, dari ketika di Madinah itulah Islam berkembang. Jadi hikmah yang pertama itu bahwasanya mempopulerkan atau mengingatkan kita sistem penanggalan Hijriah, penanggalan Islam, Bunda. Jadi kalau mau para pendengar juga saya ingin tanya, misalnya Bunda ataupun para pendengar itu lahirnya misalnya tanggal 8 November tahun 1967. Itu masih ingat nggak tanggal bulan Hijriahnya? Bertepatan dengan hari apa? Aduh Pak Ustadz, saya juga sudah lupa. Iya, lupa kan? Benar. Atau sekarang aja misalnya sekarang tanggal 28 September bertepatan berapa suro? Itu sudah bingung. Tahun Hijriahnya tahun berapa? Orang kan bingung gitu seperti betul, itu. Pak Ustadz. Nah ini penanggalan Islam, jadi itu tidak dinasbatkan kepada baginda Nabi ya, nama Rasulullah, tidak misalnya tahun Islam misalnya itu Hijriah itu bukan bukan tahun Muhammad itu bukan, atau tahunnya Umar bukan, atau tahunnya Khalifah Ali bin Abi Thalib juga bukan, tapi dinisbatkan kepada tahun Hijriah ataupun tahun Islam itu. Jadi para sahabat itu juga tidak mementingkan diri sendiri tapi untuk agama ini. Nah itu para pendengar radio Muspero FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, di bulan Hijriah ini di tahun Hijriah ini atau tahun Islam ini kalender itu ibadah itu banyak sekali didasarkan itu, Bunda. Termasuk ibadah haji yang kemarin sama hari ini itu sudah datang jamaah haji insyaallah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah balik ke tanah air, ke Belitang ya. Bisa mudah-mudahan bisa berkumpul dengan keluarga. Amin. Ya. Itu bulan bulan haji, ibadah haji itu dimulai juga penanggalannya dengan bulan Hijriah. Yaitu mulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah,
Zulhijjah. Nah, jadi seperti itu. Wah, ketika Zulhijjah habis baru masuk bulan Muharram. Nah, kebanyakan di masyarakat kita orang itu menganggap bulan Suro ini bulan keramat. Jadi takut mau bangun rumah, mau mulai mondasi bangun rumah itu takut tidak jadi, Bunda. Padahal bagus sekali gitu. Padahal bulan yang paling bagus gitu. Iya, ojo mondasi di bulan Suro, engko untuk molo. Jadi seperti itu. Jangan nikahkan orang, jangan menikah di bulan Suro. Ini enggak bagus katanya. Nanti bulannya dipangan Bathara Kala. Ya, tidak. Tapi bulan Muharram ini adalah tahun baru Islam. Jadi itu sangat baik ya. Bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk besok itu tanggal 9 Muharram itu dinamakan dengan Taswa. Jadi disunahkan puasa sunnah yaitu Taswa, dan yang lebih afdal lagi adalah Asyura. Asyura ini dari kata al-ashir, yaitu hari yang ke-10 di bulan Muharram ini. Jadi pahalanya itu sama dengan pahalanya itu bisa menghapuskan, bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu ini, Bunda. Jadi hari Sabtu jangan lupa ya. Kemudian yang kedua hikmahnya ya, tahun baru Islam ini mengingatkan kembali umat Islam pada peristiwa hijrah. Jadi peristiwa hijrah ini luar biasa. Jadi harus kita ingatkan kembali. Kemudian yang ketiga, mempertegas rekayasa dan tipu daya musuh-musuh yang tidak senang dengan agama Islam ini, Bunda. Jadi bahkan di kalangan Islam sendiri, orang yang ngaku Islam tapi dia tidak paham, mereka meruntuhkan hal ini ya. Termasuk paham komunis itu tidak senang dengan sekali dengan Islam. Ya. Kemudian yang keempat, memperkenalkan kepada generasi muda kita itu momen kepahlawanan yang dimiliki dalam agama Islam ini, seperti persahabatan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Jadi ketika hijrah ke Madinah, Bunda, ini Abdurrahman bin Auf ini seorang yang kaya raya, sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Ketika hijrah ke Madinah, beliau tidak punya apa-apa. Ditawari oleh seorang sahabat ya dari kaum Ansor yang ada di Madinah ya, sahabat dari Muhajirin ini termasuk Abdurrahman bin Auf itu ditawari, kalau Anda wahai sahabatku Abdurrahman, kalau Anda tidak punya duit ya, tidak punya harta, ambillah sebagian hartaku. Ya, kalau tidak punya istri, ambillah istriku ini, saya punya istri 2, saya bagi 1. Ya benar seperti itu. Saya kasihkan itu. Saya ceraikan istri saya, maka saya nikahkan dengan engkau. Tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu menolak hal itu semua, Bunda, menolak pemberian harta, belas kasih dari sahabatnya. Tapi dia bertanya di manakah pasar itu. Jadi ditunjukkan pasar, kemudian beliau berusaha berdagang. Alhamdulillah dia bisa menguasai ekonomi pasar tersebut. Dari hal tersebut, Bunda dan para pendengar Radio Maspero FM, kalau kita ingin lebih maksimal ya, maka itu harus berbisnis juga. Tidak memandang profesi kita, misalnya yang utama itu adalah guru, tapi di samping itu kita punya bisnis, yaitu usaha jual beli apa itu seperti itu. Jadi jual beli sosis. Apa Bunda? Ya. Karena itu luar biasa berkahnya. Jadi di tijarah yaitu bisnis itu sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan jelas halalnya itu. Kalau misalnya Bunda beli baju misalnya harga kulaan di Tanah Abang misalnya 75, dijual 150, it's okay. Ya. Jadi nggak ada masalah itu seperti itu. Yang penting jangan mengurangi keberkahan itu dengan berbohong. Ini demi Allah, ini saya modalnya ini 100 selawe, saya kasih sampean itu 140 misalnya. Saya cuma ngambil, padahal memang modalnya 75. Ini tidak boleh terlalu banyak. Iya, betul. Itu. Kemudian yang selanjutnya, menegaskan kembali pentingnya peran masjid untuk menguatkan hubungan dengan generasi muda. Ini sebagai pengantar, Bunda dan para pendengar. Jadi bisa
kembangkan melalui dialog, melalui pertanyaan tanya jawab. Iya. Tidak hanya seputar Muharram, tapi kita juga ingin semuanya ingin merancang hidup ini yang lebih baik. Kalau dulu kita berbuat banyak kejahatan, perbuatan dosa, mudah-mudahan di tahun ini kita banyak meninggalkan dosa perbuatan itu tadi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Aduh, rasanya tahun baru Islam. Kayaknya sudah beberapa tahun terakhir ini. Iya, Bunda. Untuk tahun baru Islam itu emang sudah diperingati semua anak-anak muda Indonesia, Pak Ustadz, dengan mengisi pengajian akbar dan lain sebagainya. Dan moga-moga bisa dipahami di wilayah Blitar dan sekitarnya. Banyak itu tadi iklannya tadi Bunda ya di Cayamas ya. Iya. Itu ada Kiai Haji Kirun tahun baru Hijriah. Kemudian ada lagi di Desa Sumber Harapan Belitang 2 itu ada ceramah pas hari Minggu juga, Bunda. Jadi hari Ahad hampir serempak gitu ya. Itu penceramah dari alam kubur juga. Silahkan pokoknya bekali diri. Dan insya Allah hari Minggu itu juga saya juga ngisi pengajian, Bunda. Di mana, Pak Ustadz? Pengajian haji, Bunda. Oh iya ya. Nggak apa-apa, dimanapun tempatnya, asal itu karena Allah SWT. Semoga berkah gitu. Amin. Oke deh, kalau ngomong-ngomong Muharram, Pak Ustadz, bulan Suro. Ya, Suro. Identik dengan budaya seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Nggak boleh mantu, nggak boleh buat rumah. Terus itu ada perbedaannya banget. Ya. Kita nggak bicara masalah suku ya Pak Ustadz, tapi kenyataannya seperti di Jawa gitu kan, sangat mengedepankan budaya. Bagaimana menurut telah Pak Ustadz ini nih? Ya, memang ada mandikan keris Pak Ustadz. Ya bener ini. Iya, Bunda. Jadi ada memang adat itu yang sejalan dengan agama, perintah agama itu ada sejalan dengan syariat agama Islam itu banyak, bagus juga. Tapi ada tradisi ataupun adat itu yang memang berseberangan dengan agama Islam. Maka itu harus ditinggalkan. Ya, contohnya saja ini bulan Suro ini jangan pergi jauh-jauh, nggak boleh ya. Nanti kena bahaya malapetaka. Jadi kalau orang sekarang misalnya dia naik haji, pulang dari haji ini pas bulan Suro. Betul. Kalau dia percaya dengan nggak jadi naik pesawat planet itu, jadi nggak jadi naik pesawat, nggak jadi pulang. Iya betul. Jadi pulangnya diundur dari bulan Suro, Bunda. Dideportasi malah. Iya, bisa diusir dari. Aduh. Itu. Jadi kalau itu membuktikan itu klan itu benar, maka itu sudah bertentangan secara nalar dan logika akal manusia itu sendiri. Iya. Jadi kalau menurut agama kita boleh, maka itu kerjakan saja. Pokoknya Bismillah, tawakaltu 'alallah, insya Allah itu nggak ada masalah. Iya. Walaupun tidak nikah bulan Suro, Bunda, yo arepe mati tetap. Nah, iya. Iya betul. Kalau boleh juga, yang sakit ojo mati bulan Suro. Kita bisa nggak nyegah? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lah arep bayi timpet dhisik, ojo bayi. Iki bulan Suro. Nggak bisa. Iya, ya karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sudah diatur oleh Allah. Insya Allah al khair wa syarr itu ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Mungkin itu pembiasaan budaya Pak Ustadz, sehingga mengakar kepada masyarakat. Jadi makanya harus kita dalam agama itu harus mengkaji mana yang sesuai, mana tradisi atau adat itu yang tidak bertentangan, mana yang itu bertepatan ataupun sangat sejoli sekali, maka itu harus kita pertahankan. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya menjelang Ramadan tradisinya itu minta maaf pada orang tua, itu jalankan. Itu karena bagus sejalan dengan agama kita. Itu supaya menjalankan ibadah itu dengan ikhlas. Sama halnya ketika mau berangkat haji.
itu minta maaf pada sanak jiron tetangga, ya. Jadi itu tidak menyalahi syariat. Itu seperti itu bagus, itu tetap dipertahankan, ya. Kayaknya ada telepon masuk, Bunda. Iya. Ini tapi sudah mati. Saya tunggukan buat semua teman-teman yang ingin bertanya, silahkan hubungi di 0821 7744 0812. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Oh, Bunda Ovi. Bener, Bun. Iya. Ada Bunda Ovi. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ya, Bunda. kalau di 2017 ada nggak ya suami yang nawarkan istrinya ya? Ada nggak di 2017 yang nawarin istrinya? Nanyanya apaan? Lah enggak loh, saya suruh dengerin Bapak Juna tuh ya. Kalau ada yang mau coba tawarin aku. Yo eman lah. Iya. Jadi ngene Pak. Bunda. Lah kowe wetenge gede kaya ora payu. Aduh, ada aja sih Bunda Ovi. Ya, intermezzo aja Pak. Iya. Oke. Mau tanya Pak Ustaz. Iya. Ini kan di bulan Muharram Pak Ustaz ya. Kadang sih, kadang dengan hati nurani memang apa ya, kebudayaannya seperti damakan Bunda tadi, saya nggak masuk akal seperti itu Pak Ustaz. Cuma karena udah membudaya, jadi kitanya kadang-kadang ikut-ikutan Pak Ustaz. Iya. Nah itu gimana itu? Susah banget kadang-kadang ya. Nanti kalau kita misalnya ngadakan acara, lo tonggone ra gelem rewang piye terusan. Gelem Bu, gelem. Lah sampean ngompahi karo misalnya pitik sitok ya gelem. Yang rewan saya belikin es krim satu-satu. Terus ini Pak Ustaz ya. Kadang kan kalau malam satu suro banyak orang yang begadang. Iya. Artinya kan begadang mereka tuh tanpa tujuan, hanya melek ae. Nggak ada yang diamalkan, nggak ada yang diibadahkan. Itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Iya. Ya udah itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan Bapak Juna nggak nawarin aku. Amin. Ada deh. Untuk Pak Ustaz sama Bunda, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ya. Terima kasih Bunda Ovi. Iya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi Pak Ustadz, seandainya ditawarin Bunda Ovi, untungnya 2. Dapat Bunda Ovi, dapat anaknya. Papa Juna yang sakit nanti tambahan. Ada aja Bunda ya. Oke deh. Ikut-ikut budaya Pak Ustadz. Iya. Bagaimana itu? Sebenarnya Bunda, kalau misalnya punya hajatan di bulan Suro, ya itu nggak ada persaingannya gitu. Iya, tambah enak sebenarnya. Ya. Seharusnya kalau orang itu percaya nanti dapat bala atau ini, seharusnya orang yang pulang dari haji itu tidak boleh syukuran walimatul haji Bunda. Iya betul. Tapi banyak orang ngadakan itu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. It's orang okay. suka-suka datang. Malah lebih ini. Jadi yang saya herankan orang itu punya hajat itu dihabis-habiskan, dibesar-besarkan di pas bulan besar kemarin, di bulan Zulhijjah. Iya. Jadi sampai yang dapat undangan ini bingung Bunda. Saya bingung Pak. Iya, sehari ada yang dapat 7 tempat itu. Jadi kalau satu hari satu kan enak, tiap hari nggak masak gitu. Iya betul. Aduh. Jadi kalau di masyarakat kita seperti itu, maka kita ngobrol aja dengan ini dengan logika saja. Ya kalau itu tadi kalau memang itu tidak bagus, ya orang ibadah haji itu nggak boleh pulang gitu. Iya betul. Waktunya pulang misalnya bulan Suro, ini kan bulan Suro hari ini bulan Suro ini tanggal 8 ini. Iya. Jadi nggak boleh pulang apa bulan Suro jadi embayar oleh kok numpak kapal mabur oleh. Takut jatuh. Iya. Aduh. Jadi walaupun ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang itu punya hajatan maka lebih bagus. Tapi alhamdulillah di Oku Timur ini banyak juga kok di bulan Muharram mengadakan hajatan. Toh mereka fine saja, tidak ada masalah itu seperti itu. Jadi kalau nggak ada yang rewang, Bunda Ovi beliin es krim 1 truk
Untuk yang rewang. Pasti orangnya datang iya, semua datang ya, Pak semua. Ustadz. Dicogokkan gitu mobilnya, Iya. ada tulisan es krim ala. Pasti deh. Iya, itu saja. Jadi mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Jadi kalau malam 1 Suro atau malam Asyura itu biasanya ada pawai ngumbah keris Bunda ya. Iya. Atau nyuci keris. Bunda ini punya keris gak? Punya Pak Ustadz. Iya. Jadi besi kuning ya Pak Ustadz malah. kalau malam Suro lebih bagus itu ya itu tadi bangun sholat tahajud. Iya. Kemudian nanti sehabis sholat tahajud dilanjutkan dengan santap sahur. Iya. Karena 10 Muharram Asyura itu disunahkan itu puasa Asyura. Iya. Itu pahalanya bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi itu. Jadi dalam Al-Qur'an itu kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rezeki kepada seorang hamba, itu dosa-dosanya diampuni Bunda. Iya. Jadi insya Allah rezekinya setelah itu dosanya diampuni, rezekinya akan luar biasa, akan mengalir, akan lancar, itu seperti itu. Sama halnya kalau orang tahun-tahun sebelumnya dia buka usaha dengan ngutang ke bank atau ngutang apa, tahun ini usahakan buka usaha jangan ngutang. Insya Allah bisa, ya, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ini hebatnya penanggalan hijriah ini Bunda, itu dimulai selepas maghrib. Jadi ketika kumandang azan maghrib itu hari sudah berganti. Tapi beda dengan tahun Masehi, ya, tahun tahun nasional, kalender nasional, itu kan perpindahan hari, pergantian hari menunggu 24.00 itu ya, lebih itu tengah malam. Jadi nggak perlu begadang kita nunggu pergantian malam tahun baru ya, malam pergantian hari. Jadi selepas azan maghrib itu berganti hari. Sama halnya nih Kamis, ini hari Kamis sore, ini masih hari Kamis. Tapi nanti azan maghrib itu sudah masuk Jumat. Jadi itu seperti itu. Nah, pemahaman kita menyadari juga Pak Ustadz, tapi mungkin dengan mendengar apa yang kita perbincangkan, harapan kita masyarakat mulai memahami sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sudah banyak memahami Bunda. Untuk tahun-tahun yang akan datang pasti akan ada perubahan secara signifikan. Amin, moga aja. Karena inilah agama kita yang akan kita bawa mati nanti seperti itu. Yang penting perbanyak amal ibadah. Iya, insya Allah. Baik sahabat terkasih, masih ditunggukan kembali buat Anda yang ingin bertanya di 0821 7744 0812. Berikutnya ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Hai Mbak Nyunyun. Hai juga Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau Mbak tanya nih Pak Ustadz, yang tentang puasa 1 sampai 10 Muharram. Tolong, kalau saya ambil dari 1, 9, 10-nya Pak Ustadz. Iya. Tolong penjelasan dari apa ini puasa ini. Terus apa benar kata orang budaya Jawa itu emang lengket ya namanya bulan Suro ya Pak Ustadz. Saya kan lahiran 1 Suro. Apa benar kata orang tuh aku ke anaknya Yoro Kidul Pak Ustadz? Anaknya bercicil ya. Iya, anaknya Nyi Roro Kidul Pak Ustadz, makanya dia bisa nyelem. Orang lahiran Suro anaknya Yoro Kidul kata orang. Apa benar aku lah anak bapak karo mamaku? Oke deh. Tolong penjelasannya semua itu Pak Ustadz. Oh, satu lagi Pak Ustadz, tentang ayat-ayat penyembuh, ayat-ayat syifa. Penjelasan semua itu, mohon penjelasannya. Udah kayak gini aja Bunda. Buat Bundanya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh jangan nyantel satu Pak Ustadz. Kalau lahir malam 1 Suro anak Nyi Roro Kidul dari Hongkong ya Pak Ustadz. Kok ada seperti itu ya pemahamannya? Tapi orang di Sumatera loh Nyoro Kidulnya di Jawa, apa mungkin Pak Ustadz gitu tuh? Nah iya. Apa Bunda sahabat Mbak Yuni. Mbak Yuni ya. Kalau saya manggilnya Mbak Nyunyun. Iya, Mbak Yuni, kita itu tidak pernah bisa request kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau boleh saya minta, itu saya lahir dari rahim seorang yang hidungnya mancung.
ya. Iya, betul, Kulitnya betul, Pak Ustadz. putih gitu Bunda. Iya, betul. Terus tidak miskin ya Allah. Terus jangan lahirnya di bulan Suro. Tidak bisa. Ya tidak bisa karena itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tuh dulu minta lahirnya dari perut Butin Soeharto. Nah iya itu Bunda. Tapi nggak bisa Nggak juga. bisa karena itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama seperti saya ya, kalau saya boleh request itu mungkin saya pilih bapak saya itu orang Jerman itu. Biar pintar. Iya biar banget. pintar Bunda ya. Iya. Ternyata saya lahir dari rahim seorang ibu yang petani, yang sekolah aja nggak lulus. Iya, ya. betul. Itu dari keluarga miskin. Itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kalau bayi itu dikandung dalam rahim seorang ibu. Kalau dia boleh request, mungkin dia tidak akan lahir bulan Suro. Kata orang nggak bagus bulan Suro itu. Jangan lahir. Bulan tak omongin tadi Bunda ya. Timpet ojo bayi bulan Suro. Nggak bisa, bayi itu sudah mau keluar. Iya, Nah, betul. Jadi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bulan Syuro, bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disunahkan puasa itu 10 hari pertama dari 1 Syuro tahun baru itu sampai 10 Muharram gitu. Makanya itu bulan yang dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Makanya kalau bulan ini disambung Bunda. Jadi hari ini itu kalau tanggal 8 ya, hari Senin kemarin itu puasa sunnah Senin. Hari di mana itu diangkat segala amal baik manusia. Hari Kamis sama, puasa Senin Kamis sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hari ini ketika maghrib nanti itu semua amal baik buruk anak manusia itu akan diangkat ya, dibawa oleh malaikat, catatannya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa baginda Nabi Muhammad SAW, fa inni uhibbu an urid hina urida amali wa ana shaim. Jadi saya kepingin ketika amal-amal perbuatanku ini ditampakkan, dilaporkan kepada Allah, saya ini dalam keadaan puasa. Itu ya, jadi kalau sehari ini itu tanggal 8, besok Tasu'a hari Jumat. Jadi itu juga disunahkan Tasu'a hari ke-9 dari bulan Muharram, dan puncaknya ini adalah Asyura atau bulan Suro, orang Jawa itu ngomong. Asyura itu dari kata Asyura, dari al-ashir, yaitu hari yang ke-9 hari yang ke-10 di bulan Muharram. Jadi bisa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari Sabtu, kemudian hari Minggunya itu tanggal 11 ya. Hari Seninnya itu bertepatan puasa Ayyamul Bid ya. Puasa Ayyamul Bid itu puasa 3 hari setiap bulan Hijriah. 12 puasa Senin ya, kemudian hari Selasanya itu tanggal 13 ya, itu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah, itu bisa untuk diet ini Bunda. Sebenarnya program diet bisa turun berapa kilo itu kan. Lumayan itu. Tapi yang jelas bukan itu ya, diet itu hanya sebagai hadiah saja. Bonusnya aja. Yang utama itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi tentang apa Bunda? Ya, tentang keutamaannya Pak Ustaz. Ya, keutamaannya itu. Terus itu surat Syifa. Oh, ayat penyembuh ya. Ayat Syifa itu dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Dan kami, kata Allah, turunkan dari Al-Qur'an suatu yang bisa menjadi penawar atau penyembuh, pengobat serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Jadi kalau orang tidak percaya dengan Al-Qur'an, maka dia nggak mau mengobati dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau orang itu misalnya sakit perut, ambil air putih ini Bunda ya, dan para pendengar Radio Mas Firo FM.
Kalau misalnya sakitnya tidak kunjung sembuh, itu bacakan Al-Fatihah berkali-kali, mau 7 kali, mau 100 kali, pokoknya semampunya. Maka insya Allah dengan izin Allah itu bisa mengobati penyakitnya. Atau mungkin orang itu kadang-kadang galau ya, hatinya bukan karena kurang rekreasi Bunda, nggak pernah piknik, tapi nggak pernah baca Quran. Iya kan? Ya kadang-kadang baca Yasin cuman hari Jumat aja. Itu pun berutuhan. Oh, tacilane mek soto misalnya. Ya. Lah tapi saya favorit ya soto iya. Pak Ustaz. Ada yang pengen sing tanten-enten iki ngomong bakso malah sing metu soto karena berutuhan. Nah itu. Nah ini Bunda. Jadi misalnya sama kena kanker atau sering sakit kepala, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, sudah ambil Al-Quran, ya bacakan, ambil gelas isi air putih, bacakan Al-Quran sambil mohon kepada Allah, Allahumma Rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan shifaukan shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Itu sambil memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah sakitku ini ya Allah, itu seperti itu. Jadi insya Allah itu bisa menjadi penawar penyembuhnya. Jadi ada amalan ayat Al-Quran yang lain, bisa misalnya dari surat Al-Hasr ya, hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dulu jadi ada gunung ditawari oleh Allah mau diturunkan diberikan Al-Quran, tapi gunung itu gemetar Bunda saking takutnya dengan Al-Quran. Makanya mukjizat Al-Quran ini luar biasa. Ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad itu menjadi Sayyidul Awwalin wal Akhirin, jadi pemimpin para nabi. Kemudian ketika malam itu biasa, tapi ketika Al-Quran itu diturunkan, maka malam itu akan menjadi malam yang mulia, lebih mulia daripada 1000 malam. Ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan kepada seseorang, orang bisa menghafal Al-Quran, maka orang itu menjadi orang yang baik ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik orang dari kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengamalkannya. Nah, hari yang paling baik ya, itu adalah hari yang dimana hari itu kita membaca Al-Quran. Itu seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat syifanya Mbak Yuyun. Jadi nanti bisa dicari sendiri, karena masih ada telepon yang mau masuk ini, bagi-bagi waktunya. Masih ditunggukan kembali buat semua sahabat yang ingin bertanya, hubungi aja di 08217744 0812. Kalau ada yang mau bertanya gitu. Dan tentu aja bukan hanya masalah Muharram ya. Hal-hal yang berbeda Muharram, tapi bisa dengan hal-hal lain yang mungkin emang sudah ditunggukan untuk ditanyakan pada saat acara 1 jam bersama Pak Ustadz dan Bunda Titi gitu. Masih ada waktu, kurang lebih ya 17 jam ya. Iya, kurang lebihnya segitu. Tapi kayaknya sepi Pak Ustadz masih. Dan saya harapkan buat semua teman-teman, silakan deh hubungi, ntar nyesel kalau udah habis Bunda aku mau tanya katanya gitu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Biasanya di HP saya itu juga ada. Iya Bunda. Kemudian ada siapa dulu Pak Ustadz di ujung telepon? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, ini nggak bisa Halo, assalamualaikum. Ya, putus Bunda ya. Lewat gitu. Oke. Masih ditunggukan kembali buat Anda yang ingin bertanya. Semoga aja bisa bermanfaat ya. Iya, yang jelas bulan Muharram ini Bunda. Iya. Dan para pendengar Radio Maspero FM, tahun baru Muharram ini, tahun baru Islam ini, ya. Iya. Tahun baru Islam ini
itu adalah bulan muhasabah, tahun muhasabah. Jadi untuk mengevaluasi diri. Iya. Ya, kalau misalnya tahun ini saya ini misalnya umurnya udah sampai 40 tahun. Sudah bekerja, sudah berumah tangga. Iya. Sekian kali, tapi kok ternyata belum ada perubahan. Iya. Orang itu bisa daftar haji, bisa naik haji. Ketika diundang walimatul haji atau walimatul safar haji, itu saling mikir, ya Allah, kapanlah saya bisa daftar haji. Iya. Nah, mulai tahun ini evaluasi, kira-kira pengeluarannya itu yang paling banyak di mana, itu seperti itu. Jadi kalau kita berdagang atau mungkin jadi guru, ada petani, maka niatkan pertama kali misalnya jadi petani, ketika nggarap sawah ini Bunda, nanam padi misalnya 1 hektar, diniatkan setengah ini, ya Allah, setengahnya ini saya akan gunakan untuk daftar haji. Iya. Misalnya ketika panen dapat 2 ton setengah, maka dipukul setengah, yang setengah itu langsung simpan untuk buka, ditabungkan untuk buka rekening haji. Itu seperti itu. Jadi kalau tidak seperti itu tidak akan ini. Karena itulah amal soleh itu sebagus apapun, sepanjang apapun umur seseorang, sekaya apapun, kalau dia tidak mengerjakan amal soleh, itu musnah, muspro kata orang itu. Iya Pak Ustadz. Kata orang Jerman ya. Oke, ditunggukan kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Hey Dea, Wenti apa kabar? Bun, baik, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Boleh nanya Pak Ustadz? Oh boleh. Tapi di luar tema ini. Oh Pak boleh. Ustadz, boleh nggak? Boleh dong. Apa saja Menurut boleh. Pak Ustadz, batas kesabaran manusia itu ada batasnya nggak Pak Ustadz? Oh gitu. Yang pertama. Yang kedua, Iya. bedanya seujon sama curiga itu apa? Suudzon dengan curiga. curiga. Ya itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batas kesabaran manusia itu ada apa tidak Pak Ustadz? Iya, kalau kita merujuk kepada mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, itu bahwasanya ada orang kadang sering mengatakan gini Bunda, sudah habis batas kesabaranku, itu seperti itu kan. Padahal dalam Al-Quran Allah menganjurkan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, bersabarlah. Wasabiru, ya. Jadi pakai shot itu pakai alif panjang, itu artinya kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, ya, warabitu, dan kuatkanlah, ya, berpegang talilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, ya, kemudian takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Maka kamu termasuk, insya Allah, termasuk orang-orang yang akan tergolong orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi dalam Islam itu, dalam seorang muslim itu tidak ada namanya kesabaran saya ini sudah habis, aku nggak sega, sampai tinggal 2 hari 2 malam sakit. Habis kesabaran. Berarti memang nggak ada habis kesabaran tuh nggak ada Bunda. Jadi kalau misalnya ingin jadi wanita hebat, ya, ingin jadi istri yang hebat, itu jelas harus melalui ujian Bunda. Kalau tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nggak akan tahu, ya, kita itu wanita itu hebat atau tidak. Bunda, saya mau tanya Bunda, termasuk siapa tadi, Mbak Wenti, mau jadi istri biasa saja atau istri istimewa? Istri istimewa yang superwoman. Iya, itu seperti itu. Kalau istri biasa itu Bunda, kalau di akhir bulan duit habis, gaji habis, beras habis, kesabaran habis. Kesabaran habis. Ya. Kalau wanita biasa itu ketika akhir bulan beras ada, ya, duit suami ada, itu biasa-biasa saja, karena nggak diuji itu. Tapi ketika di akhir bulan duit habis, beras belum habis. Sampai akhir bulan Pak Ustaz. Ya, belum sampai akhir bulan duit habis itu. Kemudian anak minta bayaran untuk sekolah, untuk jajan, enggak katanya duit lagi. Nah, habis ini lagi mana. Bagaimana? Tapi ketika istri itu bersabar sambil misalnya, oh ya,
tenang nak ya, kalau bisa bantu ibu lagi buat kue donat, ini nanti kalau udah matang bantu ibu ikut ke pasar saya jualin. Nah untungnya untuk jajan kamu. Itu namanya istri luar biasa. Iya Pak Ustaz. Iya. Ya jadi kemudian yang kedua, kalau misalnya ingin jadi istri biasa saja itu, kalau suami nggak digoda oleh orang lain atau nggak ada isu ya suamimu bagus katanya, kenapa baik hati gitu. Tapi ketika terdengar isu kalau suamimu itu saya lihat itu pernah di warung bakso ngobrol dengan wanita cantik. Wah, saya cincing-cincing Pak Ustaz. Nah, ketika orang dikabari seperti itu, istri itu biasa saja. Oh, saya husnudzon, saya itu pasti temannya saja. Atau lagi ditraktir, ya dia biasa saja. Nah, itu wanita hebat, Bunda. Tapi begitu. Baru diomongin gitu sudah terbakar dengan gosip. Sudah cincin-cincin. Itu wanita yang biasa itu, biasa marah, Bunda. Biasa marah ya. Tapi kalau wanita istimewa dia biasa saja. Ketika suaminya datang, dia tabayun gitu. Akan klarifikasi, Mas, benar nggak tadi mampir di warung bakso? Kalau suaminya, enggak. Kok katanya itu di warung bakso? Kata siapa? Mungkin orang mirip dengan papa itu. Itu seperti yang itu. Lagi kalau ditelepon, Bunda di mana? Nah itu. Aduh, ya. Jadi kesabaran itu tidak ada batasnya. Makanya dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika ditimpa musibah, dihadapkan dengan masalah, itu minta tolongnya kepada Allah itu dengan dengan sabar dan sholat. Kalau sabar saja jebol, Bunda. Harus dengan sholat. Itu seperti itu, bentengnya seorang muslim itu harus dengan sholat. Kemudian yang pertanyaan yang kedua itu tentang suudzon dan curiga. Suudzon itu itu artinya jahat, dzon itu prasangka yang buruk gitu. Prasangka yang buruk, prasangka yang jahat. Ketika kita selalu berprasangka buruk dengan seseorang, dengan suami, maka gelap pikiran kita. Terjadi akhirnya Pak Ustaz. Bunda. Apa yang kita takutkan seakan-akan, suamiku jangan-jangan selingkuh. Dia sudah suudzon seperti itu. Jadi belum apa-apa sudah suudzon. Akhirnya itu menjadi doa dia Iya, betul Pak Ustaz. Tapi ketika dia husnudzon, tidak curiga, tidak berprasangka buruk, suamiku itu kan ciptaan Allah. Kalau ini saya sudah suamiku ganteng ya Pak Ustaz. Wah, suami saya ganteng, ya biarlah itu ciptaan Allah, syukuri. Nah, terus semua kelengkapannya ada, wajar kalau perempuan itu melihat gitu tapi kan. Yang paling istimewa kalau suami saya tidak tergoda. Saya sudah yakin. Kenapa? Saya selalu doakan suami saya itu seperti itu, Bunda. Jadi kalau selalu curiga itu artinya itu menggelapkan mata kita sendiri, mata hati. Jadi apa yang dikerjakan seakan-akan tertutup. Sama halnya dengan kalau kita itu sudah suudzon dengan orang lain, orang itu bagus omongannya, apa yang dia berikan, dia akan tertutup kebaikannya, Bunda. Makanya kalau ingin hati terang, pikiran kita terang, jangan suudzon. Misalnya duluan kayak wis tuku kulkas meneh, kayak ending wis tuku kulkas. Kalau sudah itu sudah suudzon. Jadi alhamdulillah tonggoku duwe kulkas loro, aku iso nunut gawe es. Itu seperti itu saudara. Harusnya seperti jadi, itu Pak Ustaz. Pikiran akan terang itu seperti itu. Jadi suudzon dengan curiga ini sama. Jadi tidak usah terlalu curiga ya. Jadi percaya dengan suami, percaya dengan Allah. Kalau misalnya suami nikah lagi, sudah alhamdulillah. Yang penting saya belikan mobil. Itu. Tapi yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Jadi nggak terbatas. Jadi sabar itu memang milik orang-orang yang hebat Pak Ustaz. Karena gini Bunda, as-sabru kas-sabiri murun fi madaqatihi walakin awaqibahu ahla minal asal. Jadi sabar itu seperti pohon sibir. Jadi rasanya pahit Bunda. Tapi buah dari itu sesudahnya itu adalah manis. Lebih manis daripada madu. Itu seperti itu. Iya Pak Ustaz. Tapi kalau sudah pertama dipasang dengan suudzon, akhirnya malah petaka yang akan muncul. Iya, betul Pak Ustaz. Ya Allah, sabar ya Allah. Teman sekantor
teman sekantor suamiku itu perempuan, ya Allah sabarkanlah saya, ya Allah. Itu seperti itu. Iya betul Pak Ustadz. Jangan memang rumput tetangga itu lebih bagus dari rumput sendiri gitu. Jadi jangan pasang suuzon dulu ya. Maka doakan, ya Allah, suamiku adalah suami yang baik, suami yang bertakwa, dia kuat dengan segala godaan. Itu seperti itu. Saya yakin cintanya hanya buat saya. Oke deh Pak Ustadz, aduh waktunya kurang 5 menit. Kayaknya saatnya Pak Ustadz harus memberikan jadi ngobrol ke sana kemari Bunda ya. Ternyata alhamdulillah nggak terasa sudah 1 jam bersama Ustadz dan Bunda Titi. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan SMS ataupun telepon yang belum sempat terjawab karena terputus tadi Bunda ya. Betul, mohon maaf para pendengar. Yang jelas sebagai penutupnya di bulan Muharram ini, tahun baru ini, marilah kita merancang kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau ingin misalnya ada amalan-amalan yang belum pernah kita kerjakan, rancang dari sekarang. Ingin naik haji, yaitu penghasilannya tadi disisihkan untuk mendaftar haji. Betul, kalau tidak bisa pernah berkurban, maka mulai bulan ini nabung 10.000 setiap harinya, maka akan terkumpul untuk bisa berkurban. Itu saja mungkin Bunda. Mudah-mudahan tahun ini tahun yang lebih baik. Maka kalau ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, amal kita lebih baik. Amin. Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kutilana indah tawanya, ketawa terbahak-bahak kecebur telaga. Sampai jumpa pada channel dan gelombang yang sama. Yang kecebur telaga itu nggak enak Pak Ustadz. Tapi itu saja, mohon maaf. Astagfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam. Kemungkinan Bunda dan para pendengar, kita ganti jam tayang hari Rabu ya. Hari Rabu. Karena malam Jumat memang sibuk Pak Ustadz ada acara mungkin yasinan dan pengajian dan lain sebagainya. Mohon maaf atas mohon maaf atas segala kesalahan. Astagfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat terkasih, 1 jam bersama Pak Ustadz dan Bunda Titi. Biasanya tayang setiap hari Kamis, tapi mulai minggu depan kita berpindah jam tayang hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai pukul 7
1 jam udah keluar lagi gitu. Ya alhamdulillah berkat doa semua gitu. Oke. Ya udah itu aja Pak Ustaz. Ya. Ya Bunda, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk hamba Allah ya, ya Bunda. Iya. Memang bahwasanya sakit itu yang pertama, ketika orang itu ditimpa sakit, yang pertama itu hendaknya dia harus ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah misalnya orang itu tidak ridho atau marah-marah, ya dia tetap sakit. Karena memang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalnya ketika patah kaki saya dulu Bunda, jadi ketika diurut, dipijit, disangkal putung dan lain sebagainya, ketika diurut memang sakit itu luar biasa. Sampai ada yang nanya ke saya, tapi saya enggak teriak-teriak. Tapi ketika itu ada yang nanya, "Opera loro jak nek diurut dipijit senggon patah." "Yo loro, mbahmu ra loro to." Nah, daripada teriak-teriak sama aja tetap sakit. Kamu amlane tak empet. Seperti itu. Artinya sama halnya kalau orang itu ya ridho atau tidak ridho ketika dia sakit, maka Allah masih tetap memberikan ujian itu sakit itu. Makanya yang paling menakjubkan dari seorang mukmin itu adalah ajaban li amril mukmin inna amrohu kulluhu khair. Ya walaysa dzaka li ahadin illa lil mukmin. In asabatu sarrun syakar fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lah. Jadi sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin ya, perihal orang mukmin itu. Kenapa? Ketika ditimpa oleh sesuatu, maka itu adalah kebaikan baginya, dan tidaklah hal ini terjadi kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Jika dia ditimpa Bunda, kebahagiaan, diberikan diuji dengan kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diberikan kesembuhan, misalnya diberikan lahir seorang anak, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dia diuji, ditimpa musibah ataupun diuji dengan sakit, dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Jadi nggak boleh gersulo. Ya, itu Bunda ya. Dan para pendengar Radio Maspiro FM, kemudian la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzan billahi azza wajal. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika diuji sakit, ya kita harus berprasangka baik. Jadi positive thinking kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sakit ini Engkau bersihkan dosa-dosa saya selama ini ya Allah. Itu seperti itu. Jadi kalau tadi aja sakit demam 1 hari 1 malam itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau orang itu bersabar. Cuman kalau orang itu diuji dengan sakit, dia gersulo, bahkan mencaci maki, berkata buruk, ya itu tidak bisa seperti itu karena dia tidak ridho itu. Kemudian yang kedua, kalau orang itu ditimpa sakit ataupun musibah, hendaknya seorang itu memposisikan dirinya bainal khauf war roja, antara takut dan harap-harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa-dosanya, dan antara harap kepada Allah ini adalah harapan mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga, sekalipun sakit yang diderita itu semakin parah dari hari ke hari, tapi tidak diperbolehkan untuk mengharapkan kematian. Jadi tidak boleh, ya Allah lebih baik aku mati wahai ya Allah daripada loro kayak gini. Nah itu tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam hadis Imam Bukhari itu kalau memang ini doanya, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Itu seperti itu. Kemudian yang keempat, jika orang sakit tersebut memiliki tanggung jawab ataupun beban ataupun tanggungan kepada orang lain yang belum tertunaikan, maka hendaklah ia menunaikannya. Jadi kalau misalnya
ada hutang, maka hutang itu dulu yang dibayarkan dulu Bunda. Iya. Jadi misalnya dalam keadaan sakit, tapi mudah-mudahan karena dengan ada beban ataupun tanggungan itu sudah kita tunaikan, maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakit kita. Itu seperti itu. Jadi bisa jadi minta maaf kepada orang tua, kepada ibu ya. Iya. Ada kalanya mungkin sakit itu karena kita tidak pernah berbuat buruk terhadap orang tua kita, terutama untuk ibu kandung kita sendiri. Jadi maka meminta maaf kepada orang tua itu perlu ketika kita sakit. Ya Bu, minta maaf atas segala kesalahan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan bagi saya. Itu seperti itu. Karena doa ibu itu adalah doa yang mustajab Bunda. Iya. Ya walaupun doa orang tua kita itu sudah tua renta, itu seperti itu. Jadi tidak usah khawatir ibu hamba Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan ibu dari segala dosa. Iya. Tapi syaratnya harus bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedua itu harus berikhtiar semaksimal mungkin. Itu seperti itu. Iya. Ada kalanya memang Allah ingin melihat sebatas mana sih usaha ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari kesembuhan. Itu seperti itu. Jadi bisa jadi proses kita mencari kesembuhan itulah pahala terus akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, buat ibu hamba Allah, moga-moga jawabannya membuat pencerahan dan tetap positive thinking. Semoga cepat sembuh, semua penyakitnya diambil oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Syafa'allah, insyaallah Rabbuna yashfiha ya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan dari sakitnya Bunda ya. Iya betul. Masih ditunggukan kembali di 0877 44 65 6644 buat semua teman-teman yang ingin bertanya apa saja tentang hal-hal yang ingin diketahui. Berikutnya ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permata Kolbu. Ya, bersama Pak Ustadz dengan Bunda. Oke, dengan siapa nih? Dengan hamba Allah Bunda. Oke, hamba Allah ya. Ada yang tanya langsung sama Pak Ustadz, silakan. Iya, ini Pak Ustadz saya mau tanya. Saya kan udah setengah umur ya Pak Ustadz, bisa dibilang ya. Tapi dulu itu saya itu kan nggak deket sama Allah. Iya. Lah terus untuk nebus semua itu tuh gimana Pak Ustadz ya? Iya. Ya udah itu aja Pak Ustadz. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah timbul kesadaran dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya mengharap seorang hamba itu kembali kepadanya Bunda. Memberi kesempatan gitu Pak Ustadz. Jadi sama halnya ketika seorang ibu itu anaknya berpisah, dia suatu hari itu masih mengharap anaknya itu ingin kembali dan ingin kembali memeluknya. Itu seperti itu. Sama halnya kalau hambanya itu misalnya dari kecil sampai umur sampai kepala 4 atau kepala 5. Ya, kepala 5 itu berapa Bunda? Bahaya Pak Ustadz kalau kepala 5. Kepalanya 1 umurnya 5 gitu. Misalnya sudah 50 tahun. Sudah 50 tahun gitu. Baru sadar, baru taubat kepada Allah, baru ingat untuk beribadah kepada Allah. Maka itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyambut dengan kegembiraan. Jadi Allah tidak marah sebenarnya. Karena itulah rindunya sebagaimana rindunya seorang ibu ketika lama berpisah dengan anaknya. Jadi ketika ada seorang hamba dia mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala senang. Nah, kewajiban ketika dari kecil dari umur balik sampai dewasa, sampai umur misalnya 40 tahun atau 50 tahun dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa di bulan Ramadan, maka dia wajib mengkodoknya Bunda. Jadi dihitung misalnya umur balik kalau perempuan itu 9 tapi jarang 9 tahun. Kira-kira 12 tahun lah. Taruhlah 12 tahun ya. Ketika 12 tahun itu sampai umur berapa itu? 40. Misalnya 40 misalnya ya.
berarti taruhlah 15 tahun dia tidak pernah sholat, tidak pernah berpuasa. Nah itu dikodok semampunya. Ya, misalnya usolli fardhul asri 4 raka'atin qadaan, ya, lillahi ta'ala. Jadi dikodok, diganti sholatnya itu semampunya, sekuatnya itu Bunda. Ya, jadi misalnya 5 dikali setahun itu 365. Berarti berapa itu Bunda? 135 ya? 365 dikali 5 berapa Bunda? Banyak ya. Ya, hampir 15 kalau 300 berarti hampir 1.500-an lebih gitu. Jadi sekitar 1.500. Nah, itu dicicil sekuat tenaga. Jadi misalnya sehari itu kuat berapa, itu dihitung seperti itu. Jadi semampunya. Jadi itu cara menebus kesalahan dosa-dosa di kita yang masa lalu. Artinya apa? Orang yang bertaubat itu illalladzina tabu wa aslahu. Jadi kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian dia mengadakan perbaikan. Artinya mengadakan perbaikan perbuatan atau amal soleh atau perintah Allah yang pernah dia tinggalkan, dia kerjakan lagi seperti itu. Jadi kalau dulunya sering mengadakan rentenir, misalnya dia berbuat rentenir, apa itu Bu Bunda, menganakkan duit ya, mengijonkan duit kok beranak ataupun kaca hijau. Nah, ketika dia sadar bertaubat, maka itu diimbangi dengan sedekah. Seperti itu, membersihkan harta itu seperti itu. Jadi nggak usah takut pintu Allah Subhanahu Wa Taala itu terbuka lebar. Jadi dosa hambanya itu lebih banyak, tapi ampunan Allah itu lebih luas lagi dari dosa-dosa hambanya. Yakinlah itu. Oke, hamba Allah, semoga saja bisa diawali ya. Mulai sekarang kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan dan hidayah gitu. Di ujung telepon berikutnya, halo, assalamualaikum. Permata Kolbu. Aduh, storing. Permata Kolbu. Halo. Gak dengarkan radio kali. Oke, kita coba. Sayang sekali ya waktunya terbuang sia-sia gitu. Silakan hubungi kembali. Ada siapa di ujung telepon? Halo, Permata Kolbu. Selamat sore Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permata Kolbu. Putus sudah, nggak tahu kenapa gitu. Makanya pulsanya tuh ambil di counter yang banyak-banyak gitu. Berikutnya ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, Permata Kolbu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Permata Kolbu. Bersama Bunda bareng Pak Ustadz. Iya. Ada yang mau ditanyain ini dengan siapa? Iya, ini dari Warsiman Bengkulu, Pak. Warsiman dari Bengkulu ya. Silakan Pak Warsiman. Ini kan masalah yang dulu itu masalah korban itu loh, Pak. Oh, ya, masalah korban. Ya, silakan. Aku mau tanya. Kan ini orang tua aku udah meninggal gitu loh. Iya. Ibaratnya kalau aku sebagai anak mau ngorbanin orang tua yang udah meninggal, itu hukumnya gimana? Boleh apa enggak ya Pak Ustaz? Iya. Terus orang yang belum itu harus dipekain dulu. Terus yang terakhir ya aku minta doanya gimana cara ngadepin orang biar nggak grogi itu loh Pak. Oh gitu. maksudnya ngobrol sama orang biar nggak grogi. Oh gitu. Ya alhamdulillah. Ini sudah nelpon tapi nggak grogi kok, alhamdulillah. Ya udah begitu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah meninggal, apakah masih boleh itu diberikan korban Pak Ustadz? Ya, ketika orang tua untuk yang meninggal, ya orang tua yang sudah meninggal itu boleh kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Apalagi kalau orang tua kita, ya orang tua itu sebelum meninggal dia berwasiat,
engkau pengen aku beleh kurban. Tapi gitu. Ketika sebelum dia berkurban Bunda dan para pendengar Radio Maspiro FM, beliau sudah meninggal duluan. Maka si anak itu wajib menunaikan wasiat orang tuanya untuk berkurban. Jadi misalnya kurban seekor kambing atau seekor sapi, maka harus menunaikannya. Maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima kurbannya tadi. Nah ini. Kemudian perlu dipahami juga bahwasanya kurban itu adalah ibadah tahunan. Jadi bukan sekali seumur hidup, bukan. Jadi kalau kurban, kalau tiap tahun itu mampu, ya maka berkurbanlah tiap tahun. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rezeki. Ini termasuk siapa tadi? Kalau ingin rezekinya dilancarkan, usahanya dilancarkan oleh Allah, kalau bisa kurban tiap tahun. Insya Allah Allah Subhanahu. Mas Deka tadi ya. Mas Deka. Dan mudah-mudahan dengan berkurban tiap tahun, maka insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Pak Warsiman, bagaimana kok supaya saya nggak grogi Bunda? Ya Bunda, kalau supaya nggak grogi gimana? Tadi sebelum itu Pak Ustadz, kekah itu harus dikekahi dulu? Oh gitu. Oh, antara akikah dan kurban itu berbeda. Jadi ketika kurban itu adalah ibadah tahunan, ya, berbeda syariatnya. Kemudian kalau akikah itu adalah kewajiban orang tua. Jadi kewajiban orang tua. Jadi orang tua kita, artinya mbah kita itu ketika melahirkan orang tua kita itu, misalnya dia nggak mampu, nggak duit, ya, untuk makan aja susah. Dulu Pak, nasi itu nasi dari gadung Bunda ya. Jadi kalau apalagi untuk beli kambing kan susah. Betul. Nah ketika sudah dewasa, itu gugurlah kewajiban orang tua tadi. Nah ketika nanti dewasa, orang itu tadi mau mengakikahi diri sendiri, itu boleh. Tapi kalau misalnya sudah meninggal, ya, belum sempat akikah, nah sebelum meninggal itu dia berwasiat ingin berkurban. Apakah harus diakikahi dulu? Enggak. Jadi tidak perlu diakikahi. Ya, tidak perlu diakikahi. Jadi boleh berkurban atas nama almarhum tanpa harus akikah. Karena akikah itu kewajiban orang tuanya. Ya, kewajiban orang tuanya itu seperti itu. Sama halnya seperti saya nih Bunda. Dari saya lahir, saya belum diakikahi oleh orang tua saya. Tapi ketika saya dewasa, ya, itu saya boleh mengakikahi diri saya sendiri. Ya, saya beli 2 ekor kambing untuk akikah diri saya sendiri. Tapi kalau saya tidak akikah atas diri saya sendiri, nggak apa-apa. Saya langsung kurban, itu nggak ada masalah. Karena syariatnya memang 2 hal yang berbeda. Jadi tidak nih. Jadi memang ada kesalahan, kadang kesalahpemahaman di masyarakat kita. Oh, ora oleh kurban, sampean orang diakikoi. Nah, itu ndak lain itu 2 hal yang berbeda. Jadi boleh saja kita berkurban walaupun kita belum diakikahi oleh orang tua, karena memang akikah itu kewajiban orang tua. Itu seperti itu. Nah, yang ketiga ini baru Pak Ustadz, ngadepi orang lain nggak grogi. Nah, saya tuh pernah Pak Ustadz banyak pengalaman. Waktu itu ada ditanya Pak Ustadz, apa jimate lo Bunda? Kalau ngomong semua orang kok mendengarkan gitu. Lah, kok pakai jimat? Nggak ada jimat gitu. Kalau pengalaman saya dulu Bunda, memang pertama kali ceramah itu memang grogi ya, bisa gemetar, sarung itu bisa bergerak sendiri, keringat bercucuran itu seperti itu. Tapi setelah tahu tekniknya, ya it's fun, it's okay aja. Mau ngadepin bupati, mau ngadepin siapa itu sudah biasa. Artinya gini, kalau pengalaman saya, mungkin pengalaman Bunda beda. Yang pertama, jadi sebelum menghadapi orang atau sebelum ceramah ataupun diberikan, misalnya suruh kasih sambutan panitia misalnya, panitia pernikahan atau apa, itu belajar pernapasan dulu. Oh gitu. Jadi latih pernapasan. Ya, ini kalau Bunda itu pernapasan ahlinya ini. Jadi pernapasan taruh di perut, di dada, itu kan sudah dilatih dulu. Nah kemudian yang kedua itu amalannya juga
baca Qul a'udzu birabbil falaq ya 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian Qul huwallahu ahad 3 kali. Kalau bila perlu ditambah dengan ayat kursi. Kemudian yang terakhir doanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli itu artinya mudah-mudahan mereka memahami apa yang saya sampaikan. Oh gitu. Ya, karena itu dulu sejarahnya itu Nabi Musa alaihissalam ketika masih bayi itu dia makan bara. Gitu. Jadi lidahnya itu kena bara api itu tadi Bunda. Jadi agak cedal. Makanya ketika diutus menjadi Rasulullah, ya menjadi Rasul, ya menjadi Nabi, dia minta bantuan kepada saudaranya yaitu yang adiknya yaitu Harun. Nah, karena apa? Beliau itu takut ketika menjelaskan perintah Allah banyak yang tidak paham atau mungkin dihina, cadel misalnya itu seperti itu. Nggak bisa makanya dikasih doa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya doanya itu doa maksur. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu Pak Warsiman ya. Mudah-mudahan dan para pendengar Radio Maspero FM juga bisa mengamalkannya. Kalau masalah olah napas datang ke Bunda. Karena pelatihnya nih. Kalau Bunda sih dulu pernah banget gitu pas jadi ketua panitia di sebuah perhelatan besar gitu se-Sumatera Selatan. Aduh, mau pidato gimana? Tapi ya oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ica-ica nih Pak Ustadz. Koyo iya tenang. Tak pandang semua orang sudah oke, kita yakin kita baru bicara. Itu mungkin salah satu trik aja. Dan saya pernah juga ngadepi orang banyak gitu. Ya kebetulan mereka mendengarkan karena sudah selalu sering mendengarkan, jadi mau didengarkan betul gitu kan. Ada yang bilang, Bunda sini dulu. Ada apa? Tolong Bunda, saya minta jimatnya. Bagaimana kau bisa menghadapi orang banyak tuh nggak grogi, mendengarkan orang. Salah satunya itu cara untuk menghilangkan grogi. Pertama sebelum mulai pidato itu pandang mata orang itu satu persatu. Jadi jangan kita mandang ke langit, ke ketahuan gitu grogi. Dan itu adalah trik, hanya semacam trik aja. Dan yang kedua jangan belajar. Banyak latihan. Jadi kalau menurut sejarah itu menurut cerita juga Presiden Soekarno dulu almarhum dulu nggak bisa pidato. Jadi dia belajar bangku meja ditumpuk-tumpuk, dia pidato sendiri itu. Jadi memang perlu latihan. Kalau bila perlu di rumah ada kaca, ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Jadi untuk menimbulkan kepedean. Tapi doanya itu tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan. Tak terasa Bunda ya ternyata. Kalau bercerita selalu begitu. Itu Pak Warsiman ya. Semoga saja tidak grogi lagi menghadapi semua orang. Yang penting yakin dan bismillah gitu Pak Ustadz ya. Oke deh Pak Ustadz, aduh waktunya kurang 2 menit ya. Silakan Pak Ustadz. Jadi yang terakhir bahwasanya sakit itu memang merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua supaya kita itu mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nikmat sehat itu kadang-kadang kita tidak sadari, tidak pernah kita hiraukan, baru kita tahu bahwasanya kalau itu sudah sakit. As-sihhatu tajun la yaraha ilal marda. Bahwasanya sehat itu adalah mahkota bagi orang yang semua orang, jadi tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Itu saja, mudah-mudahan memberikan manfaat Bunda. Pitik walik mangan roti, jangan susu, jangan tergesa-gesa balik sebelum makan roti. Daun ubi kayu biji selasi. Thank you, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Pada Allah saya mohon maghfirah. Terima kasih Bunda dan
dan para pendengar seluruh di mana saja berada, pendengar Maspiro, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan badan yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat terkasih, demikian tadi 1 jam bersama Pak Ustadz dan Bunda Titi di Permata Kolbu, yang besok masih bisa ditemui dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Dan